Marilah kita awali pembacaan lanjutan dari kitab Nashihul Ibad ini dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Adapun ungkapan yang ke-8, minal A'masy, diriwayatkan dari A'mas. A'mas itu aslinya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang harta pokoknya atau modal utama dari hartanya itu adalah takwa. Barang siapa yang modal utama dalam kehidupannya itu adalah takwa, kalat al-sunu an wasfi ribhi dinihi, maka lisan-lisan akan lesu, akan letih untuk menghitung dari keuntungan agamanya. Jadi orang yang memiliki ketakwaan dalam hidup ini, meskipun dia dalam kehidupan kemewahan, misalnya Nabi Sulaiman kurang apa, dia seorang raja yang sangat kaya. Nabi Daud begitu juga, raja yang sangat kaya dengan istrinya yang sebanyak 99 orang. Banyak orang-orang yang besar, semuanya para nabi dan rasul itu yang memiliki kemewahan, tapi tidaklah sebesar apa yang ada di dalam dirinya, yakni ketakwaannya. Jadi barang siapa yang memiliki modal utama di dalam hidupnya itu adalah takwa, maka lisan ini akan letih untuk menggambarkan keuntungan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan, ilmunya sebanyak apapun, kok tak ada di situ dia tidak memiliki ilmu takwa, dia akan merugi. Banyak orang-orang yang istilahnya profesor, guru besar, tapi dia tidak memiliki iman takwa, juga merugi. Apalagi kita misalnya melihat berbagai macam dalam kehidupan kita ini orang-orang yang besar tapi tidak memiliki ketakwaan, itu adalah orang-orang yang tetap merugi. Begitu pula sebanyak amal apapun orangnya, sedekahnya luar biasa tapi tidak memiliki ilmu takwa, dia tidaklah dikatakan orang yang beruntung. Maka ada dikatakan itu perhiasan yang paling utama bagi seorang hamba itu adalah memiliki ilmu takwa. Nanti kita akan gambarkan tentang ilmu takwa ini dari berbagai macam ciri-cirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wa man kana ra'su malihi dunya kalat al-sunnu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang harta pokoknya ini hanya dunia semata, maka lisan pun akan letih dari menggambarkan kerugian agamanya. Jadi ilmu yang paling mahal dalam kehidupan ini ternyata ilmu bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang dimaksudkan takwa itu, kita sering khotib wajib untuk membaca juga tentang takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Pada lagi firman-Nya niku haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa niku secara lafaz bahasa itu adalah artinya itu adalah takut. Tapi ada yang pengertian lebih panjang, itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabina nawahihi, yang artinya adalah takwa itu adalah rasa taatnya seorang hamba kepada Allah tanpa namanya sedikit pun ada pembangkangan. Jadi taat yang mutlak. Taat yang mutlak, disuruh tawaf padahal tawaf hanya mubeng aja gitu. Dia karena takwa ya mubeng, tidak harus protes pada Allah, kenapa nggak suruh kok tidak mubeng aja memutari Ka'bah ya Allah. Tidak bertanya demikian. Kalau masih bertanya, itu masih takwanya belum sempurna. Apapun yang tanpa istilahnya dia protes, itu yang orang yang mampu dikatakan sebagai takwa mutlak.
Disuruh untuk sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu Ismail kamu tinggalkan di sini dengan istrinya yang bernama Hajar. Saat itu dia dalam keadaan menangis, gak ada minuman, tidak peduli karena takwa, karena sudah bisikan hatinya diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, engkau tinggalkanlah tempat ini. Terus akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan dari keluargaku ini di lembah yang tak ada yang namanya tanaman-tanaman yang berada di dekat Baitul Haram. Karena memang ditunjukkan oleh Allah Nabi Ibrahim, disitulah namanya Baitullah. Kamu nanti di sini tinggalnya. Walaupun saat itu kelihatan hanya yang namanya bekas-bekas, hanya batu-bebatuan runtuh itu istilahnya. Akhirnya setelah dewasa, Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim membangun lagi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah semenjak Nabi yang awal itu sudah ada, ya. Sudah semenjak Nabi yang awal itu sudah ada, hanya runtuh, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kalau yang di langit yang namanya para malaikat itu di Baitul Makmur namanya mereka untuk bertawaf. Jadi orang takwa itu ngoten niku mutlak disuruh oleh Allah, diperintah tanpa ada protes. Waman kalat terus wal makna man tamassaka ala taqwa bintisari awamirillah ta'ala. Maknanya adalah barang siapa yang memegang takwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat, bi an usisa af'alu bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsirah la tuhsa. Digambarkan bahwasannya semua gerak-gerik langkahnya ini sesuai dengan syariat, maka ia memiliki kebaikan yang banyak yang tak mungkin untuk dihitung. Kalau umpamanya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu di zaman yang semakin demikian ini, kita perlu yang namanya ilmu takwa ini. Misalnya kita berada di mall, ketika orang lagi sibuk-sibuknya, mereka lagi mungkin memikirkan tentang berkaitan dengan belanja dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa di situ tetap lidahnya ataupun hatinya tidak lepas dari zikrullah. Niki ulama-ulama dulu nyebutnya napa, topo ning ramenan, topo ning keramaian. Di keramaian tapi masih bagaimana hatinya itu bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki sing angel milakno derajatnya orang ini adalah orang yang tinggi di hadapan Allah. Suatu ketika yang namanya Ahmad bin Hambal beserta santri-santrinya dengan beberapa murid-muridnya, suatu ketika dia masuk di dalam keramaian. Kalau sekarang misal seperti diskotik gitu, tempat-tempat keramaian, tempat mereka bersuka cita, manusia istilahnya bersenang-senang, meluapkan kegembiraannya. Ahmad bin Hambal datang ke sana dengan benar-benar semuanya orang akan memandang ini Ahmad bin Hambal kok setiap malam sering mendatangi tempat-tempat, kalau sekarang kafe-kafe, resto-resto, istilahnya di situ. Ternyata santrinya itu kan bertanya pada Ahmad bin Hambal, kepada gurunya, wahai guru, kenapa engkau ajak kami ke tempat saat ini? Saya ajak dan teman-temanmu saya ajak ke tempat ini hanya ingin berdoa. Hanya ingin berdoa. Lalu saat itu Ahmad bin Hambal didengarkan oleh para murid-muridnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu doanya, Allahumma kama farahtana fi darid dunya farrihna fi daril akhirah. Mendoakan orang yang lagi dugem-dugem mabuk-mabukan itu. Didoakan oleh Ahmad bin Hambal, ya Allah, sebagaimana telah engkau buat mereka hamba-hambamu ini di dunia ini bersenang-senang, aku bermohon kepada engkau ya Allah, mereka itu engkau nanti bahagiakan nanti di akhirat.
Ini kan sedekah yang tidak kelihatan. Orang yang didoakan nggak tahu, tapi kita berbuat kebaikan. Poso napa jenenge topo ning padangan basa Jawa ini. Topo di padangan poso ning kamar nganu gampil, istilahnya nggak ada godanya ini, dia langsung terjun di tempat-tempat demikian. Tidak melakukan sesuatu yang dakwahnya dengan kekerasan, tapi amal hati. Amal hati ini nilainya dengan amal yang di luar hati ini lebih tinggi amal hati, Pak. Kok bisa demikian? Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati kita ini sampai 3 kali Rasulullah ngetikan ngoten niku. Nanti di dalam Arba'in disebutkan. Arba'in Nawawi itu hadis yang keberapa itu sebutkan tentang takwa itu. Takwa itu di dalam hati ini loh. Ahmad bin Hambal mencontohkan seorang ketakwaan dirinya. Satu, bagaimana Ahmad bin Hambal tidak merasa lebih baik dari yang berada di kafe itu. Masih cinta kasihnya tulus untuk orang-orang demikian ini, didoakan supaya mereka juga bahagia nanti di akhirat. Mungkin kalau kita melihat kasus demikian, apakah bisa bersikap demikian? Ketika kita melihat berbeda pemahaman saja, kita sering sudah melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya. Jadi takwa itu ilmu dalam, ilmu di dalam hati kita, bagaimana menyelamatkan jiwa kita. Akhirnya apa? Yang pertama tadi, dia adalah tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi dipandang orang itu adalah, mereka itu dalam satu kacamata, mereka itu adalah ciptaannya Allah. Walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan semuanya keturunannya Nabi Adam. Allah saja memuliakan keturunannya anak Adam. Ini perlu menjadi contoh. Makanya ulama-ulama itu kalau umpamanya yang ngurusi topo di rumah, durwiritan dan lain sebagainya, itu lebih mudah dibandingkan dengan yang topo ngerami atau topo di padangan, karena mereka harus bersentuhan dengan itu. Yang kedua, yang pertama tadi, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih suci dari orang lain, karena nanti makalah berikutnya kita akan sampai. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifati li syar'i falahu sayyi'atun kasiratun ajazatil alsunu an dzikri dzalika bil adad. Dan barang siapa berpegang kepada perkara-perkara yang menyalahi syarat, menyalahi syariat, maka baginya adalah keburukan yang banyak, di mana lisan ini tak akan mampu untuk menyebutkan dalam hitungannya. Luar biasa harus awake dhewe kok tibakno modal utamane bukan takwa, ya naudzubillah. Nanti kita akan merugi. Ternyata kita merugi ya. Ternyata amal ibadahku tidak saya sertai dengan ilmu takwa. Ini wal maqalatus tasi'atu an Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu wa Syekhul Imam Malik. Ini diriwayatkan makolahnya dari yang ke-9 dari Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri itu guru daripada Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta, hadis-hadis. Makanya ada ulama yang menyatakan meskipun Sahih Bukhari itu luar biasa meriwayatkan, mengumpulkan di situ adalah sahih, hadis-hadis yang sahih saja, tapi perlu tua. Kalau dilihat dari tuanya, itu lebih tua, namanya kitab Al-Muwatta, hadis karangan daripada yang dianggit atau yang dikarya daripada Imam Malik. Malah ulama-ulama dulu itu menyatakan lebih utama mana Sahih Bukhari dan Muwatta. Ada yang menyatakan lebih utama kitab Muwatta karena Muwatta lebih tua. Ada yang menyatakan Imam Bukhari, Sahih Bukhari atau Muslim karena mengandung hadis-hadisnya yang sahih saja. Nah, itu ikhtilaf ulama.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Sufyan Tsauri ini ada lagi menyatakan kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin ay istiyaqun nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang timbul dari maksiat syahwat, dari keinginan yang timbul dari syahwat atau nafsu, maksudnya adalah kerinduan atau bronto lek Jawane niku. Kerinduannya hati pada sesuatu, maka diharapkan dari hari itu ada ampunan dari Allah. Maksudnya maksiat tersebut. Tapi kullu maksiatin nasyat ngan kibrin aida wal fadri, yang tumbuh dari bangga diri, tumbuh dari takabur, tumbuh dari ujub. Maksudnya adalah pengakuan diri memiliki keutamaan lebih dari orang lain, lebih suci lagi dibanding orang lain. Maka ada seorang mengatakan seorang suami yang baik itu bagaimana? Seorang yang suami yang baik adalah yang merasa tidak lebih suci daripada istrinya. Istri yang baik itu apa? Istri yang tidak merasa lebih baik atau suci daripada suaminya. Itu ada ulama yang mengatakan sampai demikian. Kok di dalam diri kita kok sama istri kok merasa lebih baik? Hati-hati kita juga. Oh hati. Nah ini hati saya yang kotor ini. Karena timbul merasa kibir. Makanya tadi dosa apapun yang timbulnya dari syahwat. Zina itu karena dari adanya syahwat. Mencuri ada syahwat keinginan. Kita dosa membunuh itu masih bersifat ini masih diharapkan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa timbulnya itu dari sifat kibir, dari bangga diri, itu tidak bisa diharapkan diampuni oleh Allah. Ini ada riwayatnya ini. Fa innahu la yurja ghufranu lianna ma'siyata iblis kana asluha il ma'siyah minal kibir. Karena apa? Maksiatnya iblis itu dasarnya adalah dari takabur. Yas'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia menyangka bahwa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Makanya tadi cerita tadi orang yang bertakwa itu apa? Bagaimana dirinya tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Dicakni seperti Ahmad bin Hambal, dicakni ketemu dengan orang yang maksiat, dia tidak harus ini ahli maksiat, nggak mau berteman, nggak mau mendekat karena merasa lebih baik. Tidak, ini berarti takwanya masih belum demikian. Karena dia sombongnya dia ini ternyata lebih bahaya daripada dosa maksiatnya orang yang berzina misalnya. Ini, makanya sampai demikian ya Allah ya, ternyata li'anna zallata sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwat. Karena kalau yang namanya kemaksiatannya Nabi Adam itu sumbernya adalah dari syahwat. Bisa babistiyakihi ila dauqi samrati sajarati syahwa al-manhiya anha. Ya. Kalau Nabi Adam itu pengen memakan namanya buah khuldi itu karena keinginan syahwat. Tapi di situ tidak ada kesombongannya. Tidak ada kesombongannya. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa kita sampaikan, memetik dari ini, dan juga rangkuman dari para ulama menyatakan yang pertama, dia adalah tidak merasa lebih suci dari orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ini kalau sudah yang pertama. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kayak alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itulah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik mereka yadhkurun qiyaman, berdiri ya mlaku ning dindi ya, di dalam hatinya berzikir Allah, lidah ataupun hati daripada diam lebih baik
berzikir sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah misalnya, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, seperti diajarkan Rasulullah dengan zikir Fatimiyah itu. Zikir Fatimiyah suatu ketika pernah saya sampaikan nggak zikir Fatimiyah ya Pak Qadir? Sampun tuh. Zikir Fatimiyah kok dereng, katanya sampun di sini. Zikir Fatimiyah itu ngeten. Ya ditambah nih mungkin zikir Fatimiyah itu suatu ketika kan Siti Fatimah ini di dalam Sahih Bukhari juz 6. Siti Fatimah itu merasa istilahipun napa niku beliau itu sedih karena setiap membuat adonan roti, mengerjakan apa untuk makan itu dia itu kelelahan, giling sendiri sampai tangannya apa namanya ini ngapalen lah biasanya itu antek ngoten niku. Akhirnya suatu ketika Siti Fatimah di dalam Sahih Bukhari juz 6 itu beliau sowan kepada Rasulullah karena Rasulullah setelah mendapatkan rampasan perang yang banyak itu ceritanya. Nah, rampasan perang termasuk budak-budak itu. Lah ketika setelah itu Siti Fatimah sowan kepada Rasulullah ingin minta budak, minta namanya pembantu lah ben yang membantu rumah tangganya di situ melayani, membantu di dapurnya dan lain sebagainya. Ternyata saat itu Rasulullah SAW sedang tindakan, sedang bepergian, maka hanya bertemu dengan Sayyidah Aisyah. Lalu Siti Fatimah matur kepada Sayyidah Aisyah bahwa keperluannya datang kepada ini, meminta kepada ayahnya Rasulullah SAW untuk diberikan pembantu dari rampasan perang, dari tawanan-tawanan itu. Ya, akhirnya setelah itu Sayyidah Fatimah kundur wangsul malih. Setelah itu Rasulullah datang di rumahnya dan bertemu Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan tentang bahwa Siti Fatimah tadi baru dari rumah sini. Siti Fatimah menginginkan untuk diberi pembantu atau dari tawanan-tawanan itu supaya membantu kebutuhannya di rumah, membantu pekerjaannya. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Siti Fatimah. Di sana Rasulullah langsung bertemu dengan Siti Fatimah dan berkata kepada Siti Fatimah, "Wahai Siti Fatimah, maukah engkau aku ajarkan dengan kalimat jika engkau baca itu kalimat tersebut itu lebih baik daripada engkau memiliki seorang pembantu." Akhirnya Siti Fatimah, Rasulullah ngoten niku, ya Allah, dikaitkan dengan rohani kembali kepada Allah. Itu kan budak tawanan kan dunia toh. Ini ilmu takwane Rasulullah itu loh. Dicontoh nih, kita langsung dicontoh nih oleh Rasulullah, ilmu takwanya beliau. Rasulullah begitu, aku ajarkan kalimat jika engkau membaca kalimat ini lebih baik dari seorang pembantu. Apakah itu? Akhirnya disampaikan Rasulullah, bacalah olehmu sebelum tidur Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sebanyak 33 kali. Terus kedua, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Yang keempat, ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Karena setelah 33 itu kan Allahu Akbar, terus tambah kabiro, alhamdulillah kasiro, subhanallah bukratan wa asila. Itu sebanyak 34 kali. Jumlahnya adalah 100. Engkau membaca kalimat ini sama saja engkau lebih baik dari mana pembantu. Maksudnya apa? Ketika ternyata setelah membaca itu urusannya Fatimah dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada di dalam cerita dalam dalam kisah sufi itu disebutkan penggilingannya muter sendiri kita. Tapi kalau yang secara sebenarnya yang itu adalah lebih kita urusannya yang apapun kebutuhannya seolah-olah dipermudahkan oleh Allah. Nggak ada yang terlambat lah istilahnya. Untuk rutinitas beliau ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makanya ingin dipermudahkan oleh Allah sebelum tidur termasuk membaca itu. Tasbihnya 33 kali. Ini zikir Fatimah. Rasulullah tidak memberi harta,
tapi memberinya takwa tadi, ilmu takwa. Ini kamu baca ini, kamu dibantu urusan oleh Allah, di derajatmu ditingkatkan oleh Allah, akhirnya senang berzikir. Ilmu takwa malih niki bila dibandingkan dengan Siti Fatimah yang menginginkan dunia tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita kembali lagi kepada yang tadi. Ciri-ciri yang pertama adalah di manapun tempatnya orang yang bertakwa berusaha untuk selalu ingat kepada Allah. Ada riwayat, di dalam sebuah riwayat itu cerita di zaman yang gelap seperti ini, ketika engkau membaca namanya zikir di tengah itu, seolah-olah engkau adalah berada di tengah pasar, engkau menyinari sekelilingmu. Nah, ini adalah ketika orang yang mau berzikir, ketika di dalam keadaan orang-orang di saat yang lain semuanya sama lalai. Datang mungkin jenengan ke tempat nanti pasar malam, tapi karena dia memiliki ilmu takwa, tidak terpengaruh dengan apa yang ada, dilatih karena sudah mampu berzikir Allah, selalu tetap bisa ngoten niku dimanapun. Nah, ini ciri yang takwa. Yang pertama tadi, tidak merasa lebih suci dibanding orang lain. Yang kedua, zikir selalu kepada Allah. Yang ketiga, tidak sempat melihat keburukan orang lain. Tuba liman sangolahu uyubuhu an uyubinnas, dalam hikam disebutkan. Beruntung sekali orang yang menyibukkan akan kelemahan dirinya sendiri, sibuk ngonceki awake dhewe, didelok umpamanya dirinya itu, sampai lupa untuk memeriksa, lupa sampai dia untuk melihat keburukan orang lain. Mau ngerasan-rasan di dalam hatinya sudah terkontrol, belum tentu aku lebih baik dari orang yang saya rasani. Misalnya loh ngoten niku. Niki orang yang takwa karena dikendalikan. Takwa itu pengendali diri kita dari terjerumus dari dosa. Tidak sempat untuk memeriksa atau melihat cacat atau aibnya orang lain. Apa meneh kok sempat menggibahkan. Dadi sing diurus awake dhewe wae. Ini termasuk orang yang memiliki ilmu takwa. Ya sulit, tapi sulit pun perlu disampaikan. Wong jenenge ngeten iki lek mboten disampaini nanti terus akhirnya kan nggih hanya sesuatu yang diketahui sedikit orang, ya. Tidak sempat melihat aib orang lain. Ini sing napa niku bagus banget, ya. Umpamanya kita terapkan di dalam kehidupan, karena ya sulitnya itu karena kita komunitas, ya. Mungkin kita mau kalau hanya di rumah muslah saja bisa, tapi karena kita makhluk sosial yang bertemu dengan orang-orang lain, ya nanti akan kembali ke situ lagi. Tetap ada namanya apa? Ngerasani, gibahi. Ini yang ketiga, nah tadi apa? Tidak memeriksa aibnya. Yang keempat, ada satu lagi, orang yang memiliki ilmu takwa, termasuk diantaranya ketakwaan kepada Allah, memiliki di dalam dirinya itu sudahlah dikatakan sebagai mutiara. Orang yang memiliki hati seperti ini adalah diibaratkan mutiara. Apa? Dia tidak pernah membedakan orang lain. Dalam artian, dalam pandangannya semua orang itu dinilainya husnudzon, adalah orang yang baik. Dalam bahasa yang lain adalah dengan siapa saja mempunyai hati yang baik. Dengan siapa saja, dengan siapa saja mempunyai hati yang baik. Makanya munculnya suudzon dan lain sebagainya kan berarti kita perhatikan di dalam diri kita. Oh, hatiku masih belum saya. Karena orang yang demikian ini mengerti
umpamanya rizki tidak akan pernah tertukar dengan rizki yang lain. Tauhidnya kepada Allah. Ilmu tauhid niku tentang takwa niki pernah ada tes-tesan. Saya cerita juga bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Nih, ada seorang ulama itu mengetes untuk putranya itu kan keponakannya itu istilahnya rebutan tua ajeng besanan ngoten niku nggih. Yang ngejar-ngejar yang putri bapaknya datang ke tempat seorang kiai itu ingin merembuk tentang anak santri ini. Akhirnya si fulan mendatangi seorang kiai tersebut. Setelah sampai di sana itu dia mau rembukan itu, ini kiai ingin ngetes tauhidnya orang ini, ngetes takwanya bagaimana, hanya dikatakan ketika rembukan sudah terjadi, maaf bapak, yang ngapunten sangat saya itu ini yang namanya ponakan saya ini gak bisa apa-apa. Nanti kalau nikah dengan putra putri ini jenengan, dia itu untuk memberi apa? Untuk mencarikan makan untuk sego sak pincuk bahasan itu. Sego sak pincuk yang mboten saged ya Pak niki. Padahal hanya untuk mengetes tauhidnya pada orang yang itu tadi. Apakah orang itu terpengaruh dengan bacaan ini atau dengan logikanya semata? Ini sak pincuk yang mboten saged. Akhirnya sini yo wah gitu bano ponakane kiai iki ora iso apa-apa kok malah anakku mangan apa. Ini. Padahal yang dituju ini adalah bagaimana tauhidnya atau ini orang ini ilmu takwa ini, apakah dia kalau tauhidnya tinggi akan menjawab pada kiainya kan mesti menjawab kiai urusan makan dan lain sebagainya itu adalah urusannya Allah. Ini urusannya Allah, kiai urusan Allah. Makan pun ya saya pun tidak bisa apa-apa ini semuanya rezeki dan lain sebagainya sudah dari Allah. Itu ternyata terjebak demikian. Nah, akhirnya ya ini untuk mengetes cocokkah nanti sekufu kah enggak ini dengan cara berpikirnya itu loh. Cara berpikirnya si fulan tadi kan hanya ternyata tidak kerja. Kan dikatakan ponakan saya tidak bisa apa-apa, enggak kerja, bahkan nanti memberikan makan sak nganu pincu aja enggak bisa. Nah, gitu. Ini kalau kita tidak dengan ilmu tauhid, dengan ketakwaan di dalamnya, kita akan terjebak. Tapi ketika orang yang semakin memasrahkan dirinya kepada Allah, ya akan bisa membaca demikian. Jadi ilmu takwa diantaranya tadi ada yang itu pertama selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bahkan sampai tidur pun digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Nafasnya, hembusan nafasnya semuanya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ini orang yang orang-orang yang istilahnya top gitu. Orang yang top karena ini adalah roksumal. Ya. Seberapa kita mengingat Allah itulah seberapa dekat kita dengan Allah. Ukurannya gitu saja. Kalau di dalam hati kita sering mudah untuk selalu mengingat Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Kalau lalai berarti demikian. Yang pertama selalu ingat kepada Allah. Yang kedua selalu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika timbul demikian, ini bahaya daripada amal-amal yang lain, amal-amal yang dosa-dosa yang kelihatan. Dosa sombong itu lebih bahaya. Iblis itu dikeluarkan dari barisan malaikat karena hanya kesombongannya. Sifat anania. Nabi Musa akhirnya terjebak dari merasa lebih pandai dari semua para nabi, melebihi daripada semua umat-umat yang ada di dunia saat itu. Akhirnya harus
berguru kepada Nabi Khidir, menjadi murid Nabi Khidir karena merasa lebih pandai. Pokoknya mulane unen-unen teng Jawa niku bener saestu. Aja rumangsa iso. Tapi iso rumangsa itu pas tenan itu. Ini untuk menyelamatkan kita dari dosa nopo? Dosa gede, dosa akbar yang namanya melu-melu iblis. Makanya Sunan Kalijaga mengajarkan ini karena apa? Ini bahaya banget daripada dosa yang zina, dosa mencuri, dosa merampok, membunuh. Ini masih bahaya ketika kita itu namanya sombong. Kalau sudah sombong merasa lebih suci dari yang lain ini, akhirnya timbullah ini tadi malah menyekutukan Allah dalam bahasa syirik khafi. Syirik khafi kula pun jelaskan dulu tentang syirik itu apa. Itu sudah yang pokoknya menyekutukan akhirnya menuhankan dirinya sendiri. Terus wong lain dikira salah dan lain sebagainya. Yang pertama tadi, yang ketiga, siapapun memandang orang lain adalah dengan pandangan khusus. Untuk bilang guru kula pernah nanti kula sampaikan di pertemuan yang sudah lama dulu. Ya. Sesuk Islamiku akan terpecah menjadi 73 atau ada yang riwayat lain 72. Sing selamat gur sing siji. Satu niki lho gur siji. Siji niki sapa? Masih ingat toh? Ahlussunnah wal Jamaah nggih tenan, tapi lek guru kula mboten Ahlussunnah wal Jamaah jabe. Ya niku sing gelem dongane 72 iku padha mlebu swarga. Sing slamet niku Quran. Pun nate kula atur dereng-dereng ya. Lali. Dereng kados sing memang. Sapa sing slamet iki? Siji niku sing gelem dongane 72 liyane iku ben padha kabeh ben padha mlebu swarga. Penak to? Iki golongan sing bener sing niki lho. Dongane sing tersesat mungkin sesat ya dijaluk ning ngapura karo Gusti Allah. Niku kula langsung mendapat doa ketemu niki. Ngerti ora le? Ditang itu. Ternyata jawabane gur ngono kuwi. Sing gelem dongane 72 kabeh liyane sing ora masuk swarga, sing ora bener kuwi kabeh ben mlebu swarga. Ini kan akhlaknya Kanjeng Nabi mencontoh itu loh. Wong sing sesat wae Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah kaumku ya Allah, krana kaumku ini padha orang ngerti. Niki lho orang nganu kan masalah mana? Masalah hati saja toh sebenarnya. Oh ini hati yang bersih, memandang segala sesuatu dengan keindahan, memandang bahwa semua ini adalah keturunannya Nabi Adam, menginginkan bahwasanya kebahagiaan. Niki ada hadis niko, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sing artosipun tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dirinya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Nah, Pak Qadir alhamdulillah beliau lagi duwe mobil. Alhamdulillah Pak Qadir duwe mobil anyar meneh. Ikut bahagia. Ini orang yang benar demikian, sing bener loh. Sing bener kudune ngoten niku. Tidaklah sempurna iman kalian jika saudaranya itu dia misalnya pun mendapatkan kebahagiaan, dia akan merasa bahagia seperti itu. Tong, saat ini kan mboten ngoten. Makanya kalau umpamanya sampai Kanjeng Nabi enek undangan manten, awake dhewe wajib mendatangi. Karena napa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kancane tanggane seneng-seneng kono malah merengut. Kan ra pas to, Pak. Malah bar kuwi kur nilai ngene kanca tanggane ngono. Niki imannya belum sempurna. Niki takaran mawon lho. Tanggane sripa. Malah nyetel musik banter-banter.
Ini kan nggak pas itu. Kanjeng Nabi sudah memberi tatanannya saestu indah banget. Kok sampai guru kula nate, kowe lek pengen contohnya aku lagi haji ini yo, kowe pengen seneng kok kaya aku haji ini, engko ketularan. Tapi lek kowe iri, orang bakal ketularan. Nonton dulu. Dengan orang alim juga demikian. Orang alim awake dhewe iri seneng ngoten. Ketularan sregep pengen ngalim. Tapi lek pembenci, wah ora bakal awake dhewe ketularan ngoten. Ini kalau kita ingin ketularan nikmatnya Allah harus ngrasakne kados niku. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah.